saing produk dalam negeri dan melanggar aturan pemerintah, menegaskan kembali larangan impor barang bekas ilegal yang masuk ke tanah air. Pedagang baju thrifting atau bekas menyikapinya dengan rasa was-was. Impor pakaian bekas ilegal kini bakal mendapat pengawasan ketat, utamanya di pelabuhan-pelabuhan sebagai pintu masuk transaksi kepabeanan. Kapal pemasok akan di-stop demi memutus jual beli ilegal yang merugikan arus UMKM lokal. Larangan tersebut tertuang dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Meski begitu, pemerintah melalui Menteri Keuangan tidak akan merazia barang-barang thrifting yang telah masuk dan beredar di pasaran. Ya, saya nggak akan razia ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja. Ya, nanti otomatis kalau itunya kurang, kan suplainya kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa. Harusnya sih pelan-pelan kan suplainya habis kan. Kalau suplainya dicekik kan pasti akan beralih ke barang-barang dalam negeri. Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri nanti, UMKM kita lah. Aturan ini tak ayal berdampak kepada para pedagang. Menurut mereka, thrifting merupakan salah satu pendongkrak jumlah pengunjung di pasar. Mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama. Sanksi bagi yang melanggar bukan cuma pemusnahan barang dan pidana, namun akan dikenakan denda. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahira Humaira dari ABI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah konflik bisnis yang berjudul Pemerintah Perketat Larangan Impor Pakaian Bekas Ilegal, Pedagang Thrifting Sangat Was-Was. Yang pertama yang akan saya bahas ada latar belakang sebuah konflik dari bisnis thrifting ini. Bisnis thrifting berkembang pesat di Indonesia karena menawarkan pakaian bermerek dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk baru. Banyak masyarakat, terutama kalangan anak muda, menjadikan thrifting sebagai alternatif belanja dan menjadikan sebuah peluang usaha. Namun, pemerintah memperketat larangan impor pakaian bekas ilegal karena dinilai melanggar peraturan perundangan, berpotensi merugikan industri tekstil dalam negeri, mengurangi penerimaan negara dari sektor kepabeanan, serta beresiko terhadap kesehatan masyarakat akibat tidak terjaminnya kebersihan sebuah produk. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang thrifting karena usaha mereka bergantung pada pasokan pakaian bekas impor. Akibatnya muncullah konflik antara pemerintah yang berupaya menegakkan hukum dan melindungi industri nasional dengan para pelaku usaha thrifting yang merasa mata pencahariannya terancam akibat konflik ini. Selanjutnya yang kedua ada mengapa konflik ini bisa terjadi. Yang pertama ada akar konflik. Akar konflik berasal dari perbedaan kepentingan ekonomi dan regulasi. Pemerintah berfokus pada penegakan aturan dan perlindungan industri tekstil nasional, sedangkan pedagang thrifting berusaha mempertahankan keberlangsungan usahanya yang bergantung pada pakaian bekas impor. Selanjutnya ada faktor penyebab masuknya pakaian bekas ke Indonesia melalui jalur impor ilegal atau penyelundupan. Yang kedua ada tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bermerek dengan harga yang sangat relatif murah. Yang ketiga ada harga produk thrifting lebih kompetitif dibandingkan produk lokal yang baru. Selanjutnya yang keempat ada pemerintah ingin meningkatkan daya saing industri tekstil dan UMKM fashion dalam negeri. Yang kelima ada kekhawatiran mengenai aspek kesehatan dan keamanan pakaian bekas impor. Yang terakhir ada ketergantungan sebagai pedagang pada pasokan pakaian bekas impor sehingga sulit beralih ke produk lokal. Selanjutnya ada sifat konflik. Konflik ini lebih bersifat konstruktif karena bertujuan memperbaiki tata kelola perdagangan melalui penegakan hukum dan pelindungan industri nasional. Kebijakan tersebut mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan model bisnis agar sesuai dengan regulasi. Namun, apabila tidak disertai solusi bagi pedagang yang berdampak, konflik dapat berkembang menjadi destruktif. Misalnya seperti dengan meningkatnya perdagangan ilegal, kehilangan lapangan pekerjaan, atau munculnya ketegangan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Selanjutnya ada dampak dari konflik ini. Yang pertama dampak terhadap pemerintah, yaitu meningkatnya pengawasan terhadap impor ilegal, melindungi industri tekstil nasional dari persaingan yang tidak sehat, dan juga mengurangi praktik penyelundupan barang. Yang kedua ada dampak terhadap pedagang thrifting. Omsetnya penjualan menurun, kesulitan memperoleh stok barang, ketidakpastian dalam menjalankan usaha, serta sebagian pedagang terpaksa mengurangi aktivitas usaha dan mencari alternatif bisnis yang lain. Selanjutnya ada dampak terhadap industri tekstil lokal.
Yang pertama ada peluang pasar produk lokal meningkat, persaingan dengan produk impor ilegal berkurang dan mendorong peningkatan produksi dan inovasi. Yang terakhir ada dampak terhadap konsumen. Yang pertama ada pilihan pakaian murah menjadi lebih terbatas, harga pakaian bermerek bekas meningkat karena pasokan berkurang, konsumen mulai mempertimbangkan produk lokal sebagai alternatif. Selanjutnya ada upaya penyelesaian konflik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak konflik ini antara lain yang pertama ada pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas ilegal secara konsisten. Yang kedua ada memberikan sosialisasi kepada pedagang mengenai aturan perdagangan dan impor. Yang ketiga ada mendorong pedagang thrifting beralih menjual pakaian pre-love domestik yang diperjualbelikan secara legal. Yang keempat ada memberikan pelatihan kewirausahaan dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha yang berdampak. Dan yang kelima ada meningkatkan kualitas, desain, dan daya saing produk tekstil lokal agar mampu memenuhi kebutuhan para konsumen. Ini pelajaran yang didapat yaitu yang pertama ada bisnis harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang kedua ada perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi strategi bisnis sehingga pelaku usaha harus mampu beradaptasi. Yang ketiga ada perlindungan terhadap industri dalam negeri perlu diimbangi dengan solusi bagi pelaku usaha yang berdampak. Yang keempat ada inovasi dan diversifikasi produk menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan sebuah usaha. Dan yang terakhir ada komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Jadi kesimpulan dari konflik ini adalah kasus pemerintah perketat larangan impor pakaian bekas ilegal, pedagang thrifting was-was merupakan konflik bisnis yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah berupaya menegakkan regulasi melindungi industri tekstil nasional dan mencegah perdagangan ilegal. Sedangkan pedagang thrifting berusaha mempertahankan sebuah sumber penghasilannya. Secara umum, konflik ini bersifat konstruktif karena tujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertib dan adil. Namun, agar kebijakan berjalan efektif, pemerintah perlu mengimbanginya dengan pembinaan, pendampingan, dan alternatif usaha bagi pedagang yang berdampak. Dengan demikian, pelindungan terhadap industri dalam negeri dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan usaha masyarakat dan terciptanya iklim bisnis yang sehat serta berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.